Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini saya berada di MTS Negeri 6 Jakarta. Dan di samping saya sudah hadir Ibu Ketua Komite MTS Negeri 6 Jakarta, Ibu Fanan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu, puasanya? Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Makin indah juga ini puasa. Makin lebaran. Berapa kilo? Lebaran. Alhamdulillah. Berkat corona ya. Dekat corona di rumah aja. Di rumah aja. Ya, kebetulan di sini kita datang karena ada keperluan ya, keperluan penting. Kita kan sebelum puasa kita sudah menjalani PSBB kalau nggak salah ya Bu. Ya. Di PSBB kita tengah dilanda wabah, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia, 211 negara dilanda wabah. Nah, sebagai seorang orang tua, bagaimana untuk menyikapi anak-anaknya di rumah, stay di rumah beraktivitas di rumah? Ya, gimana ya? Ini sebenarnya benar-benar keadaan yang luar biasa ya. Benar-benar kita belum pernah mengalami sama sekali. Awal-awalnya memang agak kaget, agak berat. Tiba-tiba anak-anak nggak sekolah, terus kemudian dapat tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah. Yang tadinya orang tua hanya nganterin sekolah pagi, kemudian nanti baru jemput-jemput lagi siang. Ini berubah dari pagi sampai siang harus ikut nemenin. Itu pertama, mungkin awal-awal agak ngerasa berat. Lama-lama saya ngerasain seru juga ya, maksudnya kedekatan kita sama anak-anak tuh lebih intens. Oh ternyata anakku tuh begitu ya gitu. Oh ternyata anakku tuh kreatif gitu. Oh ternyata anakku malas gitu. Jadi lebih kelihatan keaslian dan kedekatan itu lebih. Kalau saya sih lebih gini aja deh, ambil hikmahnya aja. Keadaan ini kan kita juga nggak ada yang mau sebenarnya. Kalau masalah bete, udah bete banget ya. Berapa bulan loh kita nggak sekolah? 3 bulan ya. Kurang lebih 3 bulan. Hampir 3 bulan di rumah itu luar biasa alhamdulillah. Tanpa orang tuanya juga nggak keluar, nggak kerja, anak-anaknya nggak sekolah, kita benar-benar di rumah yang tadinya pusing, lama-lama ngerasa indah juga ya, itu kumpul terus kan, makan bareng tuh aturannya makan bareng cuma malam doang, sekarang pagi, siang, sore, malam gitu makan bareng terus. Ya itu kita sikapinya positif aja. Nah kan sekolah sendiri ini kan libur, bukan libur, belajar di rumah. Sekolah ya biasa. Nah dari ada nggak peran dari komite sendiri untuk kan learning itu kan ada yang menggunakan laptop, ada juga handphone. Mungkin ada di antara siswa-siswa MTS Negeri 6 ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, dari mungkin ada sesuatu yang dilakukan dari komite sendiri untuk mengantisipasi itu. Iya. Awal-awal sih mungkin kita belum terlalu peka pertamanya. Berjalan kira-kira 1 bulan, keluhan-keluhan itu mulai muncul. Keluhan, terutama biasanya kalau orang ada rata-rata mereka nggak ada keluhan, karena kan ya, biasa aja. Tapi mereka yang nggak pakai wifi keluhan itu mulai terasa, karena tugas yang harus dikirim itu kadang berupa foto, berupa video yang harus mengangkat kota banyak. Memasuki bulan kedua baru komite tuh mencoba meringankan dengan keterbatasan kita udah pastinya ya, maksudnya kita juga dana terbatas banget, sementara MTS 6 ini muridnya banyak banget kan, Masya Allah hampir 1000. Kemudian dari data-data anak yang tidak mampu itu ternyata perkoleknya lumayan banyak yang nggak mampu gitu kan. Akhirnya kita coba data, kita hitung itu adalah sedikit dari komite ngebantu kuota sedikit kerjasama sama Korpas juga.
Jadi kerja sama Korlas, kita kasih waktu di bulan sebelum bulan puasa ya, sebelum bulan puasa yang mulai e-learning dilakukan tuh, mulai aktifnya setiap hari. Di situ kita mulai menyalurkan kuota untuk kelas 7 dan kelas 8 gitu. Itu yang bagi yang nggak mampu ya. Iya, kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 itu karena itu tadi kita telat menyalurkannya, ternyata kelas 9 UMBK-nya sudah selesai. Dan saya cari informasi, setelah UMBK itu kelas 9 sudah tidak ada kegiatan lagi. Kita sharing-sharing gimana kira-kira perlu enggak gitu. Karena menurut mereka ya udah nggak ada kegiatan yang harus menggunakan kuota lagi, jadi nggak perlu ya sudah. Jadi hanya kelas 7 kelas 8. Karena kelas 7 8 ini sampai bulan puasa ini pun mereka masih mengerjakan tugas-tugas yang harus dikirim lewat online. Lanjut lagi nanti kalau nggak salah bulan Juni tanggal 8 Juni itu 4 online juga. Ya mudah-mudahan. Kita belum menaikkan kelas ya. Masih tugas-tugas masih terus berjalan sampai hari ini pun masih berjalan. Hari ini nggak tahu udah libur ya? Sekarang libur ya? Hari ini pertama kali ini. Hari ini ya libur. Nah sedangkan mungkin kita kembali ke sekarang kan lagi ngumpul nih. Ya. Lagi ngumpul di sini. Kebetulan saya juga lagi datang hari ini. Ada apa yang tengah dikerjakan? Apa ya? Apa yang dikerjakan kayaknya ini banget. Yang jelas bukan masak-masak ya. Saya bilang banget kalau masak-masak. Kan di rumah aja. Hari ini itu kami ya, kalau saya nggak mau bicara kita komite, lebih ke kami. Komite mengkoordinir Korlas, mengajak seluruh orang tua murid siswa-siswi kelas 7, 8, 9 berbagi rasa, berbagi kasih lah ya. Karena mungkin ini kita hanya bisa melakukan setahun sekali. Jadi kita memberikan sedikit bingkisan, nggak ada artinya sih. Sebenarnya nggak ada artinya. Kalau dibanding sama apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru dan karyawan yang ada di sekolah ini setiap hari selama 1 tahun, itu sama sekali nggak ada artinya. Tapi ini cuma bentuk ungkapan rasa kami untuk Bapak Ibu guru. Kita menyebutnya tali kasih. Iya, kita menyebutnya tali kasih ya, jangan dilihat harganya. Aku yakin kalau dilihat harganya nggak ada harganya sama sekali. Beneran nggak ada harganya. Kalau satu bingkisan mungkin nggak ada harganya, tapi kalau dikali 100. Alhamdulillah. Terus kemudian juga hari ini dari sebagian rezeki yang memang udah disampaikan orang tua, semua amanat dari orang tua, kita juga bisa berbagi sama 3 orang siswa yang membutuhkan tiap kelas dari kelas 7, 8, 9. Alhamdulillah hari ini juga sudah dibagikan. Mudah-mudahan berkah buat semua, berkah juga buat yang udah ngasih. Aku ucapin terima kasih Bapak Ibu guru, orang tua murid semua yang udah terlibat. Terima kasih banyak. Yang pastinya juga kita minta maaf atas segala kekurangan dan kekurangan pasti namanya manusia. Ya. Nggak ada yang sempurna, pasti ada aja kekurangan. Menurut kita udah ini ternyata ada. Ya itulah teknis sebuah niat. Yang penting udah ada niat memberikan itu sudah luar biasa gitu kan. Nah kalau kan saya lihat juga ada siswa juga yang diberikan ini bingkisan itu tali kasih. Nah dari kalau siswa sendiri ada berapa siswa total dari kelas 7, 8, 9? Per kelas itu kita ambil 3 orang. Per kelas 3 ya, orang? Per kelas 3 orang. Memang harapan kita sih pengen bisa lebih dari itu, tapi kembali lagi ke keterbatasan kami ya kan, terutama di dana gitu kan. Dari dana yang kita ada hanya masih mampu segitu. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bertambah lagi. Kemudian rezeki yang ngasih juga bertambah lagi. Mungkin ada orang tua yang ingin ikut serta gitu, bisa bertambah lagi. Dan sebenarnya ini yang mengikat hati kita loh. Bingkisan-bingkisan kecil itu yang mengikat hati, persaudaraan.
satu sama lain. Kadang-kadang ya seperti kalau orang Betawi dulu bilang merantang ya, kalau mau menjelang Lebaran atau Merantang. saling berkirim makanan gitu kan. Aku rasa sih itu alhamdulillah udah kurang lebih saat ini kita mengeluarkan bingkisan untuk anak-anak sebanyak 83 bingkisan. 83 bingkisan, kemudian semua untuk guru dan karyawan juga semua dapat, plus tambahan untuk yang honorer tidak. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menerima berkah kita juga berkah. Nah, itu kita tadi ngobrol hari ini. Kita flashback lagi. Jangan jauh Pak, jangan jauh-jauh flashbacknya. Flashback ke 1 abad yang jauh. Beberapa purnama yang lalu gitu ya Pak ya. Oke, dari planning kalau yang waktu itu kita raker ya Bu ya, bareng-bareng kan di bulan apa itu? Maret apa bulan apa ya? Juli, Agustus ya. Antara Juli Oh Agustus iya, lah, antara itu. awal tahun aja. Udah masuk ya, udah masuk. Tapi baru. Ya, Ya, kayak sekitar bulan Agustus, Juli Agustus ya. Agustus. Nah, kan komite juga ikut menyusun sebuah program dari ya 1 tahun nih. tahun. Nah, mungkin saya waktu raker belum ngobrol, belum nanya program apa sih yang direncanakan, dan sekarang ini kan udah hampir setengah udah hampir setahun malah ya. Udah hampir mau setahun. Apa kegiatan apa yang sudah yang direncanakan dan yang sudah yang sudah dan yang belum gitu. Ya, yang sebelum yang direncanakan planning. Nah, apa yang di planning, kemudian yang sudah dilaksanakan dan belum terlaksana apa ya? Ini saya buka buku nih kayaknya. Emang sengaja saya ngorek-ngoreknya yang agak-agak dalam dikit gitu. Tahu-tahu gitu saya bawa kamus Pak. Kamus bahasa Inggris? Ya. Apa saya telepon bisa call friend siapa gitu? Ini ngobrol apa kuis ya? Kuis. Program komite itu alhamdulillah dari awal tahun itu dari mulai yang pertama ya udah program rutin ya, rutin. Sebenarnya sih bukan dibilang program komite hanya membantu pelaksanaan aja. Itu program sekolah, DKS itu program sekolah. Kemudian yang biasa komite tambahkan adalah kayak program taslim. Terus OASA juga program sekolah, komite hanya memfasilitasi. Ada beberapa kegiatan-kegiatan baru mungkin ya, maksudnya kegiatan-kegiatan seperti perayaan Hari Guru kita handle gitu kan, komite menghandle. Tujuannya sih sebenarnya itu tadi, mengikatkan kebersamaan. Tujuannya itu karena mengikatkan kebersamaan, menjadi rasa kekeluargaan menjadi kuat itu yang agak susah. Caranya adalah yaitu sering-sering ada acara yang benar-benar ngerasa satu sama lain tuh, waduh kok kita saling diperhatikan gitu. Hari Guru, kemudian karena juga tahun ini kebetulan ada sekolah kita ikut LSS ya. Waktu di awal itu pertama yang tingkat DKI ya kalau nggak salah. Tingkat kota Jakarta Timur. Jakarta Timur mau ke provinsi kan. Iya. Di situ kami itu bingung juga ya, kita mau berperan apa gitu. Akhirnya saya coba buat satu kegiatan, itu saya beri nama kegiatan gerakan turun kelas. Namanya. Turun gunung bukan? Bukan. Turun kelas. Turun kelas, karena kelas kita ada 2 lantai Pak. Jadi iya. turun ke bawah. Sama 3 lantai dulu gitu. Gerakan turun kelas. Gerakan turun kelas itu maksudnya kita ngebantu sekolah membersihkan kelas masing-masing. Jadi kan pada saat itu kan meja itu kan kotor banget ya, banyak coretan-coretan, tiket apa segala macam. Jadi gerakan turun kelas itu saya buat mereka membersihkan kelas, mengecat meja, dilakukan per kelas. Kita lakukan serentak waktu itu 2 hari, Sabtu Minggu. Alhamdulillah Pak, 27 kelas dalam waktu 2 hari. Walaupun ya tetap lah ya. Kalau secara profesional ya karena bukan tenaga profesional ya. Ya gitu lah. Ada juga yang ngecat
ibu-ibu gitu. Tapi kadang saya perhatiin cetan ibu-ibu lebih rapi loh. Biasanya lebih boros tapi Bu. Iya. Lebih rapi tapi lebih banyak. Iya, dia takut ada tetesan-tetesan kan gitu. Tapi alhamdulillah setelah dilihat kelas semuanya bersih, mejanya bersih. Satu lagi uniknya, karena yang ngecat ibu-ibu, yang ngejagain ibu-ibu. Jadi anaknya awas dicoret lagi gitu. Ngerasa dia kan. Iya benar ngerasa gimana. Sama dia yang ngecat gitu kan. Akhirnya dia jadi ikutan ngejaga gitu. Kalau ada yang ngecat lagi, ada yang nyoret lagi, denda aja Bu gitu. Aduh, bagus. Jadi seru ya. Jadi seru. Ada sebuah warna lebih. Seru. Dan kita ngerjainnya senang, jadi hasilnya juga insya Allah senang juga. Buat kapasitas pribadi memuaskan lah ibaratnya Iya. kan. Kalau buat memuasin orang yang ada di sini mungkin nggak mungkin karena bukan tenaga profesional. Tapi buat kita pribadi pun ya alhamdulillah senang. Ya. Terus kegiatan kan ini udah menurut ibu yang belum terlaksana. Yang belum terlaksana Dari itu sebenarnya kayak program tahsin tahun ini tidak terlaksana karena ada sistemnya yang dirubah, teknisnya yang dirubah. Jadi ada beberapa kendala yang kita hadapi itu akhirnya program itu tidak bisa berjalan. Jadi ada klasifikasi. Ternyata dari kalau kita mesti ambil guru, biayanya tuh lebih tinggi, biaya kosnya tuh lebih tinggi karena kelas pemula, kelas mulai penghafal, sama kelas yang sudah hafal. Jadi ada 3 kelas. Kalau ada 3 kelas ini artinya kan masing-masing, misalnya kelas penghafalnya ini cuma ada 30 orang misalnya yang sudah menghafal. Nah, kita gaji gurunya sama. Gaji orang gurunya sama, sementara hanya 30 orang. Berarti kan 30 orang ini menanggung guru ini keberatan. Gitu. Jadi ada beberapa teknis yang jadi memberatkan, itu yang akhirnya terhambat. Gitu. Yang kedua mungkin kelas 9 tahun ini agak spesial ya. Karena keadaan ini ya. Karena keadaan ini jadi spesial. Nggak ada perpisahan. Nggak ada perpisahan. Nggak ada apa lagi. Nggak ada buku tahunan. Nggak ada ujian. Nggak ada, nggak ada ujian juga. Jadi di stopnya itu kan mendadak banget ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya sempat ke sini 2 hari sebelum UMBK, pelaksanaan UMBK. Waktu lagi persiapan itu kan saya sempat datang ke sini kan lihat situasi. Hari Sabtu, saya ingat banget itu hari Sabtu saya datang ketemu sama Wakan, guru-guru. Tiba-tiba minggunya diumumkan sekolah. Ngomongnya hari Sabtu. Sabtu ya? Sabtu. Kebetulan saya lagi bikin series film series sama anak-anak. Oh iya yang penari apa? Bukan yang kebiasaan. Series kebiasaan kelas 8 saya tag hari Sabtu sampai sore jam 5. Selesai itu saya dengar info dari gubernur Senin sudah libur. Seninnya kan Ya. BK apa BK. Ujian madrasah. Iya. Panjang makanya Spesial banget itu. Maksudnya anak-anak udah siap kan, terus Iya. mereka yang udah ngumpulin laptop Iya. gitu kan di sekolah. Terus tim panitia di sekolah juga udah begadang kalau nggak salah kan untuk mempersiapkan itu semua. Udah mempersiapkan, tapi ternyata Allah berkehendak lain atau corona berkehendak lain gitu. Allah berkehendak lain. Semua makhluk yang ada di bumi kan Allah yang mendari. Mungkin ada sebuah pembelajaran di balik corona ini. Ya benar. Sebuah pembelajaran yang ya kalau kita yang cerdas akan ini loh ini. Tapi kalau yang masa bodoh sih corona amat kan. Banyak hikmahnya lah. Iya. Banyak hikmahnya. Kalau dicari negatifnya pasti ada juga. Sesuatu yang hal yang bagus aja ada positif negatifnya, apalagi ini sebuah wabah kan.
Jadi yang nanya saya apa bukan? Oke, Kita kan gantian kita ya kan nanyanya, ngobrol gitu kan. Kalau yang namanya Nggak ngobrol, boleh nggak saya gantian nanya? jangan. Bahaya. Karena video ini akan diupload di channel yang saya pegang. Channelnya udah berganti lagi, MTS 6 TV. Channel MTS Nanti. Ah. Karena saya mungkin ini lagi sebuah apa namanya, kemarin lagi sedikit labil, ada sedikit emosi, kita ganti. Emang itu adalah sebenarnya saya yang bikin, saya yang apa namanya, Publish ya, dari awal. pribadi dari awal. Sedikit ada emosi yang waktu itu, cuman saya berpikir saya juga yang rugi. Ada orang kita niatnya untuk mengekspos yang ada di sini, kita bekerja di sini udah lama. Alhamdulillah 2009 Bu, tapi ya nikmatin aja lah. Nah, komite sendiri ada nggak sih apa sih komunikasi koordinasi itu ke mana gitu, kalau mungkin ada komite apa nasional atau apa gitu, sebenarnya ada sebuah Ada. komunitas itu. Iya, ada komunitas. Jadi komite itu kita ada komite DKI, ada juga grup komite nasional. Kalau komite DKI itu, terus ada juga komite DKI madrasah. Jadi kalau di komunitas komite DKI madrasah itu hanya sekolah madrasah dari MIN, MTS, MAN, se-DKI. DKI. Kalau yang komite nasional itu jadi madrasah dan umum nasional. Madrasah dan SMP atau Umum ya, SD, SMP, SMA, ya, MIN, MTS, MAN. Sama apa ya, kalau SMA itu sampai ke MAK ya, kalau madrasah MAK. MAK ya. Kalau SMK, SMA-nya SMK. Ya, itu termasuk yang negeri tapi semua negeri. Oh, negeri. Ya, itu khusus negeri semua. Jadi kita punya komunitas itu, jadi kita kadang-kadang saling berbagi, kadang saling sharing gitu kan. Boleh nggak sih nih kayak gini-gini gitu kan? Perlu nggak sih nih kayak gini-gini? Itu alhamdulillah karena kita juga di situ kan ada ketua umumnya juga, ada pengurus-pengurusnya, jadi kita saling sharing. Seperti kayak soal PPDB yang umur ya, ada apa kriteria umur usia ya, itu kayaknya sempat dibahas juga tuh, dan sempat ada permintaan ke DPP Komite Nasional itu untuk coba mengajukan pertanyaan gitu kan, maksudnya ini apa nggak memberatkan gitu buat anak-anak yang usianya emang muda sekolahnya kan. Tapi muda bukannya malah bagus. Kalau nggak salah maksimal kan 15 kan. Kalau misalnya baru masuk kelas 7, maksimal umurnya 15. Kalau kemudian bukannya berarti aman dari? Kemudian aman, cuma kan yang diutamakan prioritas usia. Jadi kalau SD kali ya, SD atau ya, SMP, SMA juga sekarang. Prioritas ya, juga. Jadi walaupun mungkin tetap nilai juga ya, tapi kan misalnya yang umurnya udah banyak, udah usianya udah lebih tua gitu kan, terus nilainya juga bagus kan, otomatis yang mudanya tersingkir, kegeser kasihan. Tapi itu nggak objektif Bu, nilainya bagus usianya muda kegeser sama yang usianya tua nilainya bagus, itu objektif. Makanya kita juga bingung itu caranya itu gimana gitu, apa yang dilihat hanya usia atau yang dilihat sama nilai, itu juga nggak ngerti, masih bayang-bayang kan, bingung juga sih ya sekarang. Kayaknya nggak sekolah salah ya, tapi sekolah susah banget ya, bingung aku juga. Ya sudahlah, gimana kan itu ada koordinasi sama komite nasional, ada koordinasi lagi nggak sama misalnya mungkin DPD, Dinas, Kanwil, iya. Atau iya. ada juga Ada. Jadi dari di tim paguyuban ya, maksudnya perkumpulan komite DKI dan komite nasional itu mereka selalu connect ke Diknas, connect ke Kanwil gitu. Setiap keluhan-keluhan kita, misalnya ada sekolah yang perlu dibantu atau sekolah yang
apalah gitu kan, itu langsung connect, mereka langsung sampaikan langsung ke yang berwenang. Itulah enaknya sih sebenarnya. Jadi misalnya ada sekolah-sekolah yang melakukan pelanggaran, misalnya komiternya melakukan pungutan tapi tidak ada kejelasan gitu apa pungutannya, itu biasanya langsung ditindak Deteksi. ya, Ada polisinya nggak Bu? Maksudnya cybernya. yang Kayaknya sih ada ya, kayaknya ada tim pemantaunya, itu ada, mereka pasti punya lah ya, karena beberapa sekolah yang nggak perlu saya sebutkan gitu, ada juga yang terdeteksi seperti itu gitu, dananya kemana gitu kan, dikumpulinnya kemana, mudah-mudahan kita jangan ya. ya yang penting kalau saya sih selalu mungkin cuma ngasih pandangan selama kita mengikuti aturan yang ada, ya insya Allah aman. Ya, Tapi kalau kita mencoba bermain api, nah, iya, kadang-kadang kan nyelusupnya itu kan nggak. dan perlu mungkin kita juga pahami bahwa ini adalah instansi pendidikan. Bu ya jangan diiniin lah gitu, Ya. jangan diobjekin, jangan Dipisah lah ya. Iya, kalau mau bisnis ya dagang, mau dapat keuntungan banyak dagang, bisnis dan yang lain sebagainya. Kalaupun mau bisnis ya selama itu wajar dan tidak melanggar sih sebenarnya nggak jadi masalah. Ya kan? Maksudnya, saya tuh nggak pernah menutup, misalnya gini ya, komite punya program, kemudian harus dikonsumsi misalnya, tiba-tiba ada di antara orang tua kita nih yang punya catering, ya kenapa enggak kita berdayakan ya kan, kita berdayakan gitu kan, kita majukan yang ada di dalam sini dulu, atau mungkin ada karyawan atau guru yang misalnya punya, oh dia ada bisa jahit baju atau bisa apa, kenapa enggak keluarga besar kita dulu yang kita berdayakan, toh kalau kita pesan keluar kan bayar juga sama aja. Itu sih saya lebih prepare ke sana ya, maksudnya dia saling. Ya memang harusnya kita kan sebagai warga Indonesia juga mempunyai jiwa sosial, kebudayaan dan apa sih, gotong royong. Harusnya kan kita punya rekan, punya teman, oh nih bisnisnya ini, yang nggak ada salahnya kita ini. Tapi kembali lagi juga harus kualitinya juga Kualitas harga terutama ya. Dan itu mungkin biasanya gini, kita lihat ini dia memang benar-benar produsen atau reseller. Dropship. Soalnya kadang-kadang kalau misalnya dia bukan produsen, dia bukan catering, tapi mungkin dia perantara, jadi harganya tuh jadi akan lebih tinggi. Itu yang berat gitu kan, yang berat. Tapi kalau misalnya memang dia yang punya catering, dia yang ngelola, dia yang memanage ya, itu sih bagus sebenarnya memang. Karena ya siapa lagi yang bisa bantu kalau kita bukan kita yang istilahnya rekan-rekan yang ada satu lingkaran kan gitu. Prinsipnya satu lah, kita pesan di sini sama pesan di luar sama-sama bayar. Kecuali Kita memang kalau kita bekerja sama dan bisa kompetitif satu sama lain, insya Allah kita juga lama-lama akan berkembang kan. Bukan hanya MTS Negeri 6-nya doang yang akan berkembang, tapi networknya juga akan terus berkembang dan tanpa kita sadari kita saling bantu sebenarnya dari situ kan, saling bantu. Oke Bu, sedikit kita ke personal. Kesibukan Ibu sendiri kan ini kan sekarang ketua komite di MTS. Nah, kesibukan Ibu sendiri apa sih di luar? Apa ya? Bukan ART ya, bukan ini loh ya, ibu rumah tangga itu itu sudah hal yang menjadi wajar. Iya. Kesibukan aku di luar itu, aku punya studio multimedia. Itu aku udah jalankan kurang lebih 16 tahun. Udah 16 tahun. Jadi alhamdulillah tim kita jalannya sudah bisa, maksudnya kontrolnya udah gampang gitu, jadi itu membuat saya jadi bisa membagi arah kemana-mana.
Kemudian Saya banyak belajar sama ibu. oh, enggak juga lah. Multimedia, saya masih juga. Ya, multimedia dari tahun berapa ya? Saya ingat banget waktu itu belum ada anakku yang sekolah di sini, belum ada. Jadi dari mulai kecil kemudian mulai kembangin sedikit sampai hari ini. Kemudian juga saya ada ya coba-coba mecahin sedikit gitu kan, usaha lain. Adalah usaha lain gitu. Tapi yang sudah berjalan sejak lama itu multimedia. Ya. Ngomong-ngomong multimedia, komponen multimedia itu apa aja sih? Multimedia itu gimana ya? Pemahaman orang multimedia itu kan kalau orang awam menganggapnya multimedia sarana orang untuk bisa menyebarkan sesuatu. Sebenarnya kan nggak cuma itu. Jadi kita multimedia yang kita punya itu adalah lebih ke menyewakan alat-alat, terus jasa pengelolaan produksi yang mendukung multimedia itu sendiri. Misalnya kayak event nih, misalnya kita mau bikin event besar, butuh screen, mau live, ya kan, mau live itu kita semua ada. Mungkin kayak model konsep di TV kali ya, kayak live sebuah show, ada kamera di tengah, ada kamera di sini, ya, multicam. Dan itu bisa kayak kelihatan ntar kesana. Ya, switch Sejenis itu kali ini ya. Ya, kayak gitulah pokoknya. Tau lah sebenarnya. Sebenarnya saya mau jauh dari wawasan multimedia sendiri, karena basically saya cuman ya seorang fotografer di MTS 6 Jakarta doang. Saya dulu tuh awalnya hobinya sebenarnya motret. Atau SMA. Fotografer. Dibilang fotografer juga enggak. Ya amatiran lah ya. Jadi dulu waktu SMA kelas 1 ya, ingat banget. Itu saya beli kamera Canon, dibeliin, yang masih pakai film roll. Ya kan, masih pakai 24 sama 36. Ya begini. Ya. 24 sama 36. Itu kan beda dong sama yang sekarang. Kalau sekarang kan digital. Ya. Blur hapus ya kan, mau foto 500 biji, 200 biji nggak rugi gitu. Kalau dulu kita salah moto 36. Beli berapa misalnya? Satu roll tuh 36 gitu kan. Tapi awal-awal ya itu cuman jadi yang 12 gosong. Yang ini bagus. Terang, masih mending 12 gosong. Berarti kan dari 30 lah. Kalau saya gosong semua gitu. Ya, kalau sekarang kan foto gelap bisa diterangin. Iya. Jelek bisa dicakepin. Kalau dulu kan enggak. Kalau kita fotonya nggak pinter ya udah jelek aja. Awalnya itu ya. Terus mulai main ke video. Itu juga kurang lebih lulus Buah hati ada berapa? Alhamdulillah saya 4. Oh, 4. Banyak ya? Abi. Keluarga besar. Yang pertama usia? Keluarga besar. Saya nggak nambahin loh, cuma 1 doang saya. Saya tahu diri. Yang pertama anak aku sebentar lagi udah mau selesai kuliahnya. Di mana? Di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Imam Syafi'i di Cianjur. Yang dia ngambil sastra Arab. Kalau yang nomor 2 sekolahnya di Yaman, di Hadramut. Di Yaman. Baru mau 1 tahun nih, habis lebaran ini 1 tahun. Yang nomor 3 jadi anaknya MTS. Nomor 4 juga anaknya MTS. Alhamdulillah. Ya. Banyak ya Pak ya? Mantap. Hadramaut di Cianjur. Ya kan kalau orang dulu kan banyak anak banyak rezeki. Ya, mau nggak mau. Kalau orang sekarang nggak tahu banyak anak. Banyak anak banyak rezeki itu mau nggak mau.
Enggak mau. Kalau banyak anak rezekinya kurang, yang makan cuma 2. Yang 2 nggak makan. Jadi bener tuh kalau banyak anak banyak rezeki, karena makan makan itu. Oke, terima kasih banyak Bu ngobrol-ngobrolnya. Ya karena kita dikit lagi mau berbuka, kita Ya. mau ngabuburit. Asik ngabuburit. Setengah 6. Setengah 6 dan belum masak ya? Kan udah disuguhin katanya tadi. Saya lupa. Tapi suguhannya mana juga saya belum lihat sekarang. Oke, ya mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa lebih leluasa ngobrol yang lain. Kalau ini kan ngobrolnya terkait corona lah, apalah. Yang harapan kita semua cepat berakhir wabah ini. Amin. Karena benar-benar bikin bete, bikin Sumpah ya Pak ya. sumpek di rumah aja. Walaupun ya kelihatannya orang, gue seneng lo di rumah ya, tapi realnya kan kita bisa rasakan sendiri gitu. Mudah-mudahan makanya kita selalu berdoa semoga corona cepat hilang Amin. dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Iya, amin. Jangan lama-lama. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Bu.